Mereka sebenarnya dari keturunan orang baik-baik ya, orang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan. Bani Israel itu privilege-nya begitu luar biasa. Ada bahasa bahwa mereka itu bangsa pilihan. Tuhan. Tapi ternyata tadi ada tabiat-tabiat karena terlalu terlena dengan privilege seperti itu. Terlena. Sehingga mereka itu kalau kita simpulkan tadi nggak tahu diri, ya kan, membunuh para nabi, ya. Padahal mereka itu adalah umat yang senantiasa dipimpin oleh nabi. Bahwasanya orang-orang Yahudi, khususnya dari pemikiran Theodor Herz, dia ini memang sebenarnya kalau misalkan tadi pemikiran awalnya adalah untuk menciptakan tempat yang aman bagi orang Yahudi, ya oke-oke aja lah ya. Cuma masalahnya dia tuh only for their kind, hanya untuk bangsa mereka sendiri keamanan itu, tidak untuk bangsa lain. Ya, makanya mereka itu kepada orang Yahudi, sesama Yahudi itu sayang sekali, sayang banget gitu ya. Tapi untuk di luar Yahudi, non Yahudi, brutalnya minta ampun. Makanya nggak heran sekarang tuh banyak yang menyebut Israel atau penjajah Yahudi sebagai negara apartheid. Ya, negara yang rasis gitu. Dan bahkan rasisnya bukan cuma ke Muslim doang, ke orang-orang Kristen pun itu. Kalau kita lihat di sekarang ya kan, yang sekarang ini kan tersebar banyak video-video atau berita-berita kan, yang umat Kristen pun Dipersekusi sempat ada video diludahin lah. Saya juga mau ngomong itu tadi. Ya sekarang juga yang dihantam juga bukan umat Muslim aja kan. Betul. Gereja juga. Terakhir kan yang belum lama ini kan rumah sakit dan gereja. Ya kan, yang dimana rumah sakit juga itu dibiayai rumah sakit Baptis ya, memang rumah sakit Kristen lah. Dihantam juga gitu. Dan apakah tabiat orang Yahudi ini? Ini serius nanyanya ya. Orang Zionis Yahudi ini. Itu tabiat. Dari dulu emang kayak begini gitu kan. Aduh, tabiat. Ya kalau tabiat orang Yahudi memang sudah digariskan di dalam Al-Qur'an ya. Itu sudah nyata sekali bahwa memang mereka itu kerjaannya itu membunuh para nabi, kan gitu. Mengkhianati perjanjian gitu kan. Itu orang Yahudi itu tabiat nabi, itu. Salah satu membunuh para nabi tuh. Ya bisa kita lihat kan nabi-nabi yang dibunuh oleh kaum Yahudi, nabi-nabi mereka sendiri kayak Nabi Yahya misalnya. Nabi Isa dikejar-kejar juga sama mereka gitu, mau dibunuh gitu kan. Ya kalau tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Udah kena juga kali Nabi Isa alaihissalam gitu. Nah, Nabi Zakaria misalnya gitu. Nah, mereka memang dari dulu ya terkenal membunuh nabi-nabi yang kalau misalnya mereka ogah gitu, nggak suka gitu dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi itu. Ya udah ya, nabinya yang jadi korban sama mereka, dianiaya gitu. Kejam ya. Ya begitu kelakuannya ya. Gitu. Tapi kalau saya lihat kan Israel ya kan, ada juga yang bilang bahwa Israel ini dari asal usul kali ya, dari Bani Israel. Nah itu apakah benar, apakah gimana ceritanya tuh sejarahnya? Ya kalau misalnya memang mereka di itu awal-awal nih berarti kan ya. Ini mereka sebenarnya dari keturunan orang baik-baik ya, orang keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan. Keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan punya anak ya, Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian menurunkan bangsa Arab. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub. Yakub itu punya nama lain Israel. Nah, makanya Bani Israel itu disebut sebagai anak-anak Nabi Yakub. Ya, kalau kita baca surat Yusuf, itu adalah anak-anak Nabi Yakub yang jumlahnya 12. Dan 12 orang ini termasuk Nabi Yusuf, ya, termasuk saudaranya Bunyamin, itu menjadi asal mula daripada orang-orang Israel, Bani Israel. Mereka itu kan kalau kita baca surat Yusuf, itu kan Nabi Yusuf disiksa tuh sama saudaranya kan. Dimasukin ke sumur ya. Itu diangkat dari sumur sama pedagang, itu dijual sebagai budak di Mesir, dibeli di Mesir, singkat cerita entar jadi pejabat di Mesir. Nah, dari jadi bendahara Mesir itu di bawah negara Firaun, Mesir kuno, itu kemudian saudara-saudara daripada Nabi Yusuf, termasuk ayahnya sendiri Nabi Yakub, dipindahkan ke Mesir. Bertahan di sana selama ribuan tahun sampai akhirnya nanti muncul Nabi Musa kan. Dan Nabi Musa lah yang kemudian memimpin Bani Israel. Jadi sebenarnya gini,
Bani Israel itu privilege-nya begitu luar biasa. Ada bahasa bahwa mereka itu bangsa pilihan Tuhan. Memang iya betul ya, mereka itu istimewa karena mereka anak nabi. Iya. Tapi ternyata tadi ada tabiat karena terlalu terlena dengan privilege seperti itu. Terlena sehingga mereka itu kalau kita simpulkan tadi nggak tahu diri, ya kan, membunuh para nabi, ya. Padahal mereka itu adalah umat yang senantiasa dipimpin oleh nabi, gitu loh. Nah itu intinya apa? Jahat lah ya. Jahat itu. Dan bahkan juga serakah. Bukan jahat, serakah, jadi songong Pak ya. Kan ini penipu ya. Iya. Kita kalau baca surat Al-Baqarah ya kan, kalau kita ngaji itu kan sebenarnya banyak kisah tentang Bani Israel. Dan itu juga disebutkan bagaimana keserakahan Bani Israel bahkan untuk masalah yang sepele. Gitu. Sebenarnya nggak sepele juga, tapi mereka ini kan ini ya, satu waktu pernah dikaruniai oleh Allah diberikan hidangan langsung dari surga. Mana dan salwa, manna wasalwa. Kalau kita baca dalam Quran tuh itu hidangan yang kita juga nggak tahu lah bentuknya gimana ya. Baru saya mau nanya bentuknya seperti apa itu. Intinya istimewa. Istimewa. Ya kan, lebih istimewa daripada resto-resto terkenal di Bogor ini. Allah yang langsung ada bandingannya. Iyalah. Nggak ada bandingannya. Tapi apa coba? Itu Allah abadikan bagaimana orang-orang Yahudi, Israel, Bani Israel itu nggak puas dengan makanan yang itu-itu saja. Kan dijelaskan di surat Al-Baqarah ayatnya tuh ayat mohon maaf ya, kayak nggak tahu diri gitu ya. Nggak tahu diri. Songong. Ya kata orang-orang Bani Israel tuh kepada Nabi Musa ya. Ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Wahai Nabi Musa, kami tuh nggak sabar untuk makan yang itu-itu aja. Padahal itu udah dikasih manna dan salwa. Ya kan? Tapi mereka nyebut itu ya makanan itu aja. Akhirnya mereka tuh nggak sabar dan mereka bosen ya. Sehingga mereka tuh serakah dan bilang mereka tuh bilang kepada Nabi Musa, fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu mim baqliha wa qistaiha wa fumiha wa adasiha wa basoliha. Jadi itu apa? Mereka itu bosen dengan hidangan dari surga berupa manna dan salwa, dan mereka itu akhirnya minta kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa mohon ke Allah agar diturunkan makanan-makanan yang dari bumi aja. Disebutkan rinci itu. Mereka pengen sayur mayur, mentimun, ya kan, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Udah dikasih enak malah minta yang gitu-gitu aja kan. Minta jantung. Standar. Ngelunjak kalau Bukan dikasih hati minta jantung. Iya, apa tuh? Dikasih hati minta tulang. Iya kan? Udah dikasih yang luar biasa malah minta yang biasa aja. Oh iya itu biasa. Akhirnya Nabi Musa kesel dan bilang kepada orang-orang Bani Israel tuh ya, mau nggak saya kasih tahu apa yang lebih sempurna daripada apa yang kamu minta? Pergi sendiri ke pasar. Ya kan bisa ditemuin kan, timun, kacang, banyak bawang kan? Pasar banyak. Ngapain minta ke Allah turun dari surga itu barang tuh kan. Serakah gitu. Dan juga pengecut. Gitu. Tabiat yang kedua pengecut. Tadi ya di awal ya, bagaimana Nabi Musa itu diperintahkan Allah untuk berjihad, mengajak Bani Israel, tapi Bani Israel bilang, aduh itu bangsa Jabarin bangsa Filistin tuh gede-gede badannya, emang sangar-sangar. Ya Goliat, Jalut gitu. Nah akhirnya mereka bilang, wahai Musa, engkau aja lah yang perang bersama Tuhanmu. Kita nungguin di sini nih, kita duduk-duduk aja ya. Kalau misalkan menang alhamdulillah, kalau kalah ya kita pulang gitu loh. Songong kan itu. Gitu. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang ya. Itu melekat sekali ya. Di masa Nabi Muhammad SAW kan ada orang Yahudi juga tuh di Khaybar ya, di beberapa tempat di Madinah. Sama pengecut, pemecah belah ya, dan melanggar perjanjian. Tanda pengecutnya itu apa? Kata Allah di dalam Al-Quran disebutkan kalau tabiat orang Yahudi itu bangun benteng. Ya, di Khaybar tuh bangun benteng. Sekarang pun bangun benteng. Jalur Gaza itu kan benteng. Jalur Gaza tuh benteng untuk memenjarakan orang Gaza, dan orang Gaza itu supaya nggak bisa keluar menyerang orang Yahudi. Ya. Jadi kita melihat sejarah sebuah bangsa yang sangat menyedihkan. Ya, walaupun kata-kata ini kalau kita ngomong di Eropa akan disebut sebagai antisemit. Ya, anti terhadap orang-orang Yahudi gitu. Masanya gini, kita tuh nggak anti banget terhadap orang yang berbeda dengan kita. Kita tuh anti sama kelakuan mereka, gitu loh.
Dan dari situ ya kalau misalkan udah tahu mereka itu berkelakuan buruk, tapi kenapa masih dipertahankan? Itu yang kita nggak suka dari orang-orang Yahudi yang sekarang menjajah. Kok misalkan mereka baik-baik saja, bertetangga dengan kita, nggak buat masalah, ya kita pun terima aja. Dan itulah kan akhlak muslimin ketika menerima orang Yahudi yang diserang di Spanyol. Orang-orang Yahudi itu lari ke Istanbul, dikasih tempat di Istanbul. Saya dengar juga ceritanya itu kan datang ke Palestina ya, ke Yerusalem ya. Awalnya ke Istanbul dulu. Ada yang ke Yerusalem, tapi di Istanbul bahkan ibu kota Khilafah Utsmani itu ada beberapa sinagog. Sinagog itu masjidnya orang Yahudi lah, tempat ibadah orang Yahudi. Ada itu di daerah Beyoğlu kalau di Istanbul, bahkan di Edirne itu juga ada sinagog yang sangat besar. Tanda bahwa Yahudi itu ya diterima aja di masyarakat Islam, termasuk juga di Yerusalem, gitu ya, di Al-Quds diterima. Itu nggak hadir datang ya nggak masalah gitu kan. Mereka disiksa sama Hitler. Ketika Nazi itu berkuasa di Jerman, larinya itu kemana? Ke Palestina, dan diterima dengan baik oleh orang-orang muslimin, gitu loh. Tapi sekarang malah melunjak. Ya apa yang kita lihat sekarang? Suara hilang. Iya kayak apa yang kita lihat sekarang ya. Jadi ada satu Om ya. Apa tuh? Satu hal yang enggak ditambahin jadi dua hal itu enggak ya? Satu aja dulu. Satu dulu katanya. Itu masih lanjutan ayat yang tadi Om. Jadi orang Yahudi itu saking songongnya gitu ya. Saking songongnya itu adalah dia sampai bilang sama nabinya itu, wahai Musa, kami tidak akan pernah mau beriman kepada kamu. Ya lan nu'mina laka. Tidak akan, kan kalau lan itu nggak bakal mau selama-lamanya kan gitu. Lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahrotan. Sampai kami melihat Allah. Narallaha, sampai kami melihat Allah. Melihat Allahnya bukan sekedar melihat. Harus jahrotan, ngejogrok depan mata gitu. Disaksikan dengan narallah aja artinya kan melihat kan, ngelihat gitu. Fisik asalnya. Fisik. Iya kan? Lah, ini ditambahin ayatnya narallah hatta narallah jahrotan, sampai kami melihat Allah ngejogrok depan mata. Nah, setelah ngomong begitu, fa akhadatskumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Nah, setelah ngomong gitu disamber geledek. Samber geledek. Iyalah. Gitu. Tapi Om, second chance ada. Ayat berikutnya dihidupin lagi. Dihidupin, udah disambar geledek mati kan? Ya sambar geledek ya mati kan. Emang the place sambar geledek jadi kencang. Itu di film doang. Iya. Lah kalau ini sambar geledek mati. Lah udah mati dihidupin lagi. Oleh Allah dihidupin lagi, dikasih kesempatan kedua. La'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Gitu ayat akhirnya tuh. Cuma tadi nggak bersyukur juga. Walaupun nggak bisa general lah ya. Ada juga orang Yahudi yang soleh yang beriman pada zaman Nabi Musa. Cuma mayoritas mayoritas sifatnya seperti itu, ngulang lagi gitu loh. Dan bahkan bertahan ribuan tahun sifat-sifat kayak gitu. Itu turun temurun ya. Makanya banyak yang benci. Gitu loh. Banyak yang benci. Masya Allah, nilai sejarah-sejarah terkait tentang apa namanya di Palestina itu ya kan, yang tadi semenjak dikuasai ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, ya bisa dikatakan kayak gitu kan ya, ditaklukkan ya, kemudian ditaklukkan kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi sampai 730 tahun. Nah, kemudianlah terjadi hal-hal seperti siapa tadi tuh yang datang ke khalifah pertama minta Theodor Teledor bisa aja ini. Teledor ngeres ya kan. Dia datang gitu kan, minta apa namanya tanah Palestina, ya nggak dikasih, jelas dong nggak mau khalifah kan. Kemudian balik lagi, tapi bukan dia, tapi si Samuel.
Emmanuel Karso. Immanuel kok Samuel. Dan tadi kata-kata Emmanuel Karso kepada Tahsin Pasha itu memang benar-benar dilakukan. Gimana dia tuh ngomong bahwa saya akan datang lagi ke istana ini dalam posisi yang berbeda. Akhirnya dia tuh datang yang kedua kalinya bukan sebagai agen Yahudi, ya, dan bukan untuk minta pendirian negara Israel di Palestina, tapi datang dalam posisi berbeda di mana Emmanuel Karso adalah orang yang menyampaikan surat pemberhentian sebagai khalifah kepada Sultan Abdul Hamid. Itu kan ngamuk sekali Sultan Abdul Hamid. Kenapa bisa ada orang Yahudi yang kemudian ikut campur dalam masalah ini? Emmanuel Karso itu, ya, kenapa bisa ada dia? Karena dia adalah salah satu otak di balik itu penggulingan Sultan. Nggak dia dengan bicara ingin membentuk negara di situ, ya kan, ya jelas gak dikasih. Nah dia tuh pakai cara lain, yang salah satunya itu ya yang berperan dalam runtuhnya khilafah. Cara-cara yang kotor sekali. Boleh nggak saya bilang kurang ajar nih Indonesia juga ya? Demikian. Ya kan? Ya dari sifat-sifat dari zaman dulu sampai sekarang ya kan, ya, yang pada akhirnya pada saat ini kita saksikan ya umat Islam habis dibantai sampai disisahin di jalur Gaza kan kecil itu ya. Betul. Jalur Gaza itu kalau kita lihat peta, dia itu panjangnya 40 km. Itu sama kayak dari Parung ke Ancol. Segitu doang. Antum naik motor dari Parung ke Ancol berapa lama? Kalau malam-malam nih itu adalah 1,5 jam, ya kan, tanpa macet. Gitu. Kalau macet ya bisa 2 jam. Cuma itu bagi kita juga sangat pendek sekali jalur Gaza, ya. 40 kilo. 40 kilo. Aduh. Nah ini terakhir ini luar biasa ini. Apa namanya, sejarah-sejarah sama 2 orang teman saya ini luar biasa ini ya kan. Bersyukur saya punya teman-teman seperti ini, alhamdulillah. Sama dong saya juga. Menambah ilmu pengetahuan ya kan. Ya. Nah, pesan ini kan teman-teman semua yang memahami, yang baca-baca buku terkait tentang sejarah ya kan. Nah kan saudara-saudara kita tuh adalah ya di antara saudara-saudara kita yang memang dia membela Zionis Yahudi dari segi ucapan ya bla bla lah ya kan di media sosial. Nah ini pesannya nih, minta pesan ini untuk orang ini seperti apa yang seharusnya kan kita mendukung kaum muslimin di sana ya kan, mendukung Palestina ya, khususnya kaum muslimin, dan mendoakan kaum muslimin agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan. Bukan malah membela Zionis Yahudi. Nah untuk orang-orang yang seperti itu pesan dari antum-antum semua. Serius amat saya. Dari siapa dulu? Oh Misa. Apa nih pesan-pesannya ya? Pesan-pesannya pelajarin sejarah dulu sebelum ngomong. Enggak juga ya. Benar juga ya. Ada pesan itu, misalnya kita bisa ambil salah satu ayat Al-Qur'an itu. Surat Ali Imran. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakumul ayat in kuntum ta'qilun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang di luar kalangan kamu sebagai bitonah, sebagai sahabat, teman dekat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum. Mereka tidak henti-hentinya membawa kesusahan bagi kamu. Ya pastinya orang yang berada di luar kalangan kamu pastinya orang-orang kafir dong, gitu kan. Qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh sudah nyata kebencian dari mulut mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang disembunyikan hati mereka lebih besar lagi. Ya orang Israel, orang Yahudi ya benci sama kita. Gitu aja dia ngebunuhin kita. Padahal apa yang disembunyikan dalam hati mereka jauh lebih benci lagi daripada itu. Kan gitu. Nah disitulah ya buat kalau ada gitu muslim gitu ya kan, yang malah ngebelain Yahudi gitu, ngebelain Israel, Zionis. Ya ntar di akhirat bareng-bareng sama sono kali. Aduh, ngeri juga ya. Ya mudah-mudahan saudara-saudara kita itu tersadarkan ya. Amin. Ya agar bisa
tidak lagi membela Zionis Yahudi, tetapi ya kita mendoakan kepada saudara kaum muslimin Palestina. Harusnya itu yang kita lakukan di sini. Oke. Kalau dari Om Niko, karena kan Yahudi sepanjang yang tadi disebutkan kan penipu. Ya kan? Mau perjanjian seperti apa? Pernah ada janji-janji apa perjanjian ya. Apa bullshitnya ini bohong gitu. Ya kan penipu lah gitu kan, ini kan si Yahudi ini gitu kan. Ya mungkin bisa dilanjutkan pesan juga untuk saudara-saudara kita. Jadi kalau kita lihat di medsos itu banyak yang bela penjajah Yahudi sekarang. Itu sebenarnya kan baru sekarang-sekarang. Kenapa? Karena memang itu entitas penjajah itu mengeluarkan budget sekian miliar dolar atau sekian juta dolar untuk membiayai buzzer-buzzer dunia agar membela penjajah Yahudi. Dan itu masuk Indonesia. Ada beberapa nama yang terkenal kan, bahkan udah tampil di TV tuh. Iya. Nah, nggak usah disebut lah ya. Disebut ya. Tapi gini. Kayaknya saya tahu. Tahu sendiri ya. Monique Request namanya tuh. Orang Makassar. Iya. Nah, dia tuh membela Yahudi dengan sangat, dan bahkan buzzernya banyak di komen-komen media sosial tuh banyak yang bela Yahudi. Kan dia. Pertanyaannya ini adalah sesuatu yang sebenarnya kan nggak alami, gitu loh, pembelaan kepada Yahudi. Dan sebenarnya insya Allah lah saya tuh merasa kalau masyarakat secara umum itu sama-sama satu suara, satu perasaan dan satu pemikiran kalau Yahudi, penjajah Yahudi di sana itu penjajah. Yang masih nggak ngerti-ngerti ini tuh penguasa-penguasa kita, penguasa-penguasa negara Muslim, baik di Indonesia sampai ke Maroko, ya, sampai ke seluruh dunia Islam yang gabung ke negara Oki, ya. Itu tuh mereka ngapain aja? Kemarin mereka rapat di Riyadh, kemudian rapat juga di Kairo. Itu nggak ada hasil yang keluar. Rapat doang sampai malam. Kongko doang. Rapat doang. Hasil konkretnya nggak mutu rapatnya. Nggak ada mutu karena gini, sangat tidak seimbang dan sangat berbeda sekali sikap negara-negara Barat ketika penjajah Yahudi diserang oleh kaum muslimin. Inggris dengan Perdana Menterinya Rishi Sunak itu langsung mengirimkan kapal perang. Apalagi Amerika, Joe Biden mengirimkan 2 kapal perang yang sekarang udah berlabuh di Tel Aviv. Ya, kapal induk itu ya? Yang kapal induk juga ngirim ya? Bahkan kapal induk. Ya. Di situ ada 2.000 pasukan dan mereka itu udah siap siaga langsung turun tangan membantu tentara Yahudi. Ya. Dikerahkan dari Inggris itu Special Air Force of United Kingdom SAS dan juga Delta pokoknya satu pasukan elit dari Amerika yang 2000-an tadi. Langsung mereka itu ngirim tentara muslimin pada kemana? Pemimpin-pemimpinnya yang Barat ini langsung bela-belain dengan kekuatan senjata. Pemimpin-pemimpin muslimin ini masih ada ketakutan di dalam hati mereka, ya. Ketakutan mereka ini sebenarnya tidak beralasan. Mereka takut kepada Amerika, padahal kita sama-sama tahu bahwa yang lebih berkuasa itu adalah Allah, ya. Itu keyakinan kita. Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha perkasa di atas segala sesuatu. Tapi beda bagi katakanlah keimanan orang-orang penguasa Islam sekarang, di mana mereka tuh menganggap inna Amerika ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Bid'ah dong itu ya kan. Sangat bid'ah sekali. Ya. Jadi pesan saya itu sebenarnya bukan kepada yang di medsos-medsos saja, tapi lebih khusus kepada penguasa muslimin. Ya. Siapa yang engkau anggap sebagai qadir, ya, yang maha perkasa, Amerika atau Allah? Gitu aja sih. Dipertanyakan keimanannya begitu. Terima kasih nih saudara-saudaraku, masa muda. Ini kok gung ya. Saya jadi gak saking luar biasa mendengar cerita sejarah, ya kan, dari 2 orang ganteng-ganteng ini. Laki. Iya, laki. Ya, enggak salah kan saya? Enggak. Ganteng. Kalau saya sebut cantik bermasalah berarti saya, ya kan. Sekali lagi terima kasih Om Niko. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di sini di lain waktu. Om Isa makin gemuk aja. Teman saya makanya hitungnya 2. Teman saya dua-duanya makin gemuk, kok saya begini-begini aja gitu. Pengen kayak gitu, ya, gitu. Saya cukup begini aja. Jadi langsing, ya kan. Sekali lagi terima kasih
kasih. Ini sangat bermanfaat sekali obrolan kita ini, cerita-cerita terkait sejarah ini. Mudah-mudahan ini semua bisa yang mendengar sejarah dari teman saya ini yang berdua ini, mudah-mudahan bisa mengambil sikap yang lebih baik, yaitu jelasnya yaitu membela kaum muslimin yang ada di Palestina, dan tak henti-hentinya ya, dan jangan lupa di setiap sholat kita dimanapun kita hadirkan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala segera memenangkan kaum muslimin yang ada di Palestina ya, agar Palestina itu bisa kembali di di bawah umat Islam. Ya, tentunya kalau udah di bawah umat Islam, dari sejarah yang tadi Yahudi, Nasrani, Kristen, kemudian Islam itu di tiga agama itu yang ada di Yerusalem atau Palestina itu hidup tentram kan di bawah naungan Islam. Nah, mudah-mudahan itu segera terjadi. Ya, dan juga kita doakan juga kepada penguasa Muslim agar bergetar hatinya, ya kan gitu kan, untuk mengirimkan pasukan itu agar ini bisa diselesaikan. Terima kasih sekali lagi, saya ngucapin terima kasih mulu ini. Ya kan, terima kasih, mudah-mudahan antum-antum semua ya, sahabat-sahabat saya dalam kondisi sehat. Keluarganya juga semua. Amin banget itu. Ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.